مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa sholliyan ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, yang keseluruhan nikmat itu berakumulasi sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan yang Masya Allah luar biasa ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul ibadah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa memasuki bulan yang suci, yang mulia, yang penuh barokah dalam kondisi yang terbaik. Kita dapat menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Kita dapat menyambutnya dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga tercinta. Para pemirsa dimanapun berada, sangat menarik apa yang tertulis di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Betapa spesialnya bulan ini, sehingga kemudian kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, berupaya untuk mempersiapkannya, menyambutnya, hingga menjalani ibadah di bulan itu dengan istimewa. Masih di dalam kitab yang sama, betapa luar biasa generasi di zaman dulu, generasi para sahabat dahulu, mereka para sahabat memohon kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Bayangkan 6 bulan lamanya berharap dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan hari ini kita telah memasukinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian mereka memohon lagi selama 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima. Betapa istimewanya. Maka kemudian kita kembali pada spirit di mana nas Al-Quran menjelaskan tentang ibadah Ramadan ini, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mari kita ambil apa yang ada di dalam nas ini. Yang pertama adalah seruannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai sekalian manusia, tetapi perintah ini khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Artinya, sebuah tema yang diberikan kepada saya, amalan pertama di bulan Ramadan adalah membenahi
dan menguatkan iman kita. Karena seruan puasa ini hanya bagi mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya iman. Kemudian kita berpuasa. Dan apa akhirnya? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Maka para pemirsa dimanapun berada, amalan pertama di bulan Ramadan adalah membenahi dan menguatkan iman kita. Bagaimana cara agar iman kita dapat kita benahi dan bisa lebih menguat daripada sebelumnya? Yakni berpikir tentang hakikat penciptaan kita. Allah menciptakan kita tentu ada maunya, ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, apa tujuan itu? Maka di dalam setiap produk, kita bicara manusia, yang dibuat oleh manusia mesti dibersamai dengan manual book, dengan buku petunjuk. Lalu apa buku petunjuk kita sebagai seorang muslim? Buku petunjuk kita sebagai seorang muslim dan puasa ini perintah bagi orang mukmin adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kita kembali membuka Al-Qur'anul Karim, di mana inilah bulan yang juga diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah, luar biasa sekali. Akan kita temukan di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka menyembahku, mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah di dalam tafsir dijelaskan bahwa ibadah itu adalah taatullah wa khudu'un lahu wal tizamu ma syara'ahu minad-din. Taat kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, serta terikat dengan aturannya. Artinya, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, aktivitas kita adalah aktivitas ibadah. Dan setiap ibadah ada tata caranya, ada petunjuknya. Maka kita kembali kepada sebuah kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i. Hukum asal dari perbuatan seorang hamba adalah terikat dengan hukum syarat. Sudahkah kita berpikir ketika kita mau melakukan apa, ini hukumnya apa? Wajibkah, sunnahkah, mubahkah, atau bahkan makruh atau haram? Lalu kemudian baru kita putuskan untuk melakukan aktivitas itu. Para pemirsa dimanapun berada, kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini, yang maksud dan tujuannya adalah untuk beribadah. Maka berapa banyak alokasi waktu kita untuk ibadah? Mari kita renungi, untuk apa alokasi waktu terbanyak kita? Dan inilah bulan di mana kita diberikan sekian banyak pilihan aktivitas nafilah, aktivitas ibadah, wajib puasa, yang dimana puasa itu hanya kita dan Allah yang tahu, dan berbagai macam aktivitas sunnah yang akan membuat kita mendapatkan berlimpah barokah, berlimpah pahala. Masya Allah. Ataukah kita melewatkannya begitu saja? Dunia ini seberapa lama? Rasulullah katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, atau abirus sabil, seperti orang yang sekedar lewat. Maka bagaimana sikap kita ketika kita menjadi orang asing di sebuah tempat? Tentu sebagai orang asing kita akan merasa tidak enak. Atau abirus sabil, seperti orang yang sekedar lewat. Pertanyaannya, apakah ketika kita ingin, atau apakah kita ketika menjadi orang yang sekedar lewat dalam sebuah jembatan taruhlah, kita ingin kemudian berlama-lama di situ?
Tentu tidak. Kita ingin segera melewatinya, karena kita sekedar lewat. Kita ingin kembali pada tujuan yang ingin kita raih. Nah, tujuannya ibadah, ridhonya Allah. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami. Para pemirsa dimanapun berada, di tangan, artinya sewaktu-waktu kita ingin lepaskan, kita bisa lepaskan. Tapi apabila itu di hati, bisakah kita lepaskan begitu saja? Tidak seperti itu. Inilah pentingnya kita memahami hakikat dunia. Dan pentingnya memahami amalan pertama di bulan Ramadan adalah memperbaiki dan memperkuat iman kita. Berapa harga dunia? Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Seberapa banyak? Setetes? 2 tetes? Segitu saja, tidak lebih. Segitulah harga dunia. Maka mari kita perbaiki, benahi iman kita dengan memahami hakikat dunia ini, dan kita kembali kepada tujuan penciptaan kita, yakni ibadah. Selamat beribadah di bulan Ramadan yang mubarak ini. Semoga Allah menguatkan kita, semoga Allah mengistiqomahkan kita, dan semoga di akhir nanti kita mendapatkan gelar sebagai hamba yang muttaqi, hamba yang bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.